Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tugas akhir kami yang berupa proyek program linier untuk menuntaskan mata kuliah dengan dosen pengampu Dr. Ariworo Kurniasi SPD NPD. Selanjutnya pertama-tama perkenalkan saya Lutfia Zakia Zahra dengan 3 digit NIM terakhir 116. Saya Putri Erika Febrianti dengan 3 digit NIM terakhir 108. Saya Nugrini Salis Widiasari dengan NIM 4101422113. Dan saya Nailun Iza dengan NIM 4101422131. Selanjutnya, isi dari presentasi kami yang pertama ada pendahuluan, kemudian pembahasan, dan terakhir penutup. Untuk pendahuluan, ada 2 poin, yaitu latar belakang dan identifikasi masalah. Latar belakang. Setiap perusahaan pada prinsipnya berupaya untuk meningkatkan pendapatan yang semaksimal mungkin dan berusaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan menggunakan segala kemampuan dan sarana-prasarana yang ada. Dalam hal ini, perusahaan diperhadapkan pada faktor-faktor dalam proses produksi, misalnya bahan baku, tenaga kerja, modal, dan peralatan. Ketika perusahaan memiliki keterbatasan dalam sumber daya dan tidak mampu mengelolanya seefektif mungkin, itu akan berdampak secara langsung kepada potensi perusahaan untuk proses peningkatan pendapatan yang optimal dan sekaligus berdampak kepada kelangsungan hidup perusahaan. Agar perusahaan dapat mengendalikan dan mengelola sumber daya, maka dibutuhkan suatu alat bantu. Alat bantu tersebut bertujuan untuk menolong manajemen mencari solusi atas keterbatasan sumber daya tersebut dan mengalokasikan secara efektif. Banyak metode yang dapat digunakan untuk menentukan alokasi sumber daya secara optimal. Salah satunya adalah metode Linear Programming Simplex Method atau pemrograman linear dengan metode simplex. Metode ini dapat membantu menentukan tingkat optimum pendapatan berdasarkan sumber daya yang dimiliki perusahaan, terutama jika mengelola produk lebih dari satu jenis. Hasil yang diperoleh dari Linear Programming Simplex Method merupakan suatu dasar bagi pengambilan keputusan oleh manajemen untuk meningkatkan pendapatan yang optimal melalui keterbatasan sumber daya. Agar dapat mengetahui akibat atau pengaruh dari perusahaan yang terjadi pada parameter-parameter linear programming terhadap solusi optimal dapat dianalisa melalui analisis sensitivitas. Selanjutnya ada identifikasi masalah berdasarkan latar belakang penelitian. Penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana perusahaan mengelola sumber dayanya untuk mencapai hasil keuntungan yang optimal. Yang kedua, bagaimana Linear Programming Simplex Method membantu pengambilan keputusan pengelolaan sumber daya agar dapat diperoleh keuntungan yang optimal. Yang terakhir, bagaimana cara mengetahui akibat atau pengaruh dari perubahan yang terjadi pada parameter-parameter linear programming dengan solusi optimal yang telah dicapai melalui analisis sensitivitas. Selanjutnya, teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data dalam pemrograman linear metode simplex menggunakan program Lindo Release 6.1. Lindo atau Linear Interactive and Discrete Optimizer merupakan suatu alat yang sangat tepat dalam menyelesaikan masalah pemrograman untuk persamaan linear, integer, dan kuadrat. Dalam menjalankan Lindo dibutuhkan 3 hal mendasar yang sangat penting, yaitu fungsi objektif atau objective function, fungsi batasan atau constraints, dan variabel penentu atau decision variable. Bentuk umum tabel simplex dapat diuraikan sebagai berikut, seperti yang tertampil pada layar. Dengan keterangan, CB menggambarkan koefisien fungsi tujuan untuk variabel dalam basis. 2. Kolom variabel dalam basis berisikan slang variabel yang akan digantikan oleh variabel keputusan. 3. Kolom BI berisikan konstanta ruas kanan setiap batasan. 4.
CJ berisikan koefisien fungsi tujuan setiap variabel keputusan. 5. Baris AC berisikan variabel keputusan. Dan 6. Baris Z min C berisikan angka hasil pengurangan ZJ min CJ yang akan memberikan informasi apakah tabel sudah optimal atau belum. Selanjutnya, untuk pembahasan, terdapat 3 materi, yaitu pengelolaan sumber daya dan hasil pendapatan, kemudian metode Simplex, manual, dan Lindo, yang ketiga, analisis sensitivitas manual dan Lindo. Nah, pada pengelolaan sumber daya dan hasil pendapatan, pada toko Olin Bakery memproduksi 3 jenis kue, yaitu kue bolu, kue kering, dan brownies. Produsen setiap hari membuat 180 kue bolu, 75 kue kering, dan 120 brownies. Kemudian total biaya produksi kue bolu sebesar 630.000. Total biaya produksi kue kering sebesar 310.000 dan total biaya produksi brownies sebesar 450.000. Berdasarkan total biaya produksi, produsen menetapkan harga jual dan biaya produksi per unit pada masing-masing produk sebagai berikut. Nah, jadi pada jenis produk kue bolu, biaya per unitnya adalah 3.500 dengan harga jual per unit 5.000. Untuk kue kering, biaya per unit Rp4.133 dengan harga jual 5.000 per unit. Kemudian untuk brownies, biaya per unitnya 3.750 dengan harga jual 5.000 dengan total untuk biaya per unitnya sebesar 11.383 dan harga jualnya 15.000. Nah, kebutuhan waktu pada sekali proses produksi untuk 180 kue bolu adalah 650 menit. Untuk 75 kue kering adalah 230 menit dan untuk 120 brownies adalah 470 menit. Sehingga untuk kerincian data pada toko Olin Bakery secara detail dalam periode sehari produksi, yaitu untuk produksi per unit. Untuk produksi, kue bolu memproduksi 180, kue kering memproduksi 75, kue brownies memproduksi 120 dengan total produksinya 375 unit. Kemudian untuk total biayanya, kue bolu sebesar 630.000, kue kering sebesar 310.000 dan brownies sebesar 450.000 dengan total 1.390.000. Untuk total waktunya, kue bolu 650 menit, kue kering 230 menit, brownies 470 menit dengan total waktu 1.350 menit. Sehingga biaya per unitnya untuk kue bolu 3.500, kue kering 4.133, brownies 3.750 dengan total 11.383. Untuk harga jualnya, masing-masing kue dengan harga jual 5.000 sehingga untuk totalnya yaitu 15.000 dan waktu per unit untuk kue bolu 3,6 menit, untuk kue kering 3,1 menit, brownies 3,9 menit sehingga total masing-masing jenis produk yaitu 10,6 menit. Untuk total jualnya, kue bolu 900.000, kue kering 375.000, brownies 600.000 sehingga total pendapatannya 1.875.000. Dengan laba pada kue bolu 1.500, kue kering 866 rupiah, brownies 1.250 sehingga total laba per unitnya 3.616. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh keuntungan per hari adalah total jual dikurangi oleh total biaya, yaitu 1.875.000 dikurangi 1.390.000, yaitu 485.000. Nah, sehingga diperoleh model matematika, misalkan X1 sama dengan X1 adalah kue bolu, X2 kue kering, X3 brownies.
Nah, untuk memaksimalkan penjualan produk dengan fungsi keuntungan yaitu Z sama dengan 1500 X1 ditambah 867 X2 ditambah 1250 X3 kurang dari sama dengan 375. Dengan kendala sebagai berikut. Total unit produksi yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 kurang dari sama dengan 375. Total biaya 3.500 X1 ditambah 4.133 X2 ditambah 3.750 X3 kurang dari sama dengan 1.390.000. Dan untuk total waktu 3,6 X1 ditambah 3,1 X2 ditambah 3,9 X3 kurang dari sama dengan 1.350. Untuk X1, X2, X3 lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk metode simplex, yang pertama yaitu untuk metode simplex manual. Dengan mengubah semua fungsi kendala dengan menambahkan variabel select S1, S2, S3, sehingga diperoleh tabel awal sebagai berikut. Nah, setelah perbaikan pada tabel awal tersebut diperoleh tabel optimal sebagai berikut, sehingga berdasarkan hasil pada tabel optimal ini, penyelesaian nilai variabel terdapat pada tabel yaitu X1 atau kue bolu sebanyak 375 unit, X2 atau kue kering sebanyak 0 unit, dan X3 atau brownie sebanyak 0 unit. Jadi, solusi dari permasalahan program linear yaitu terlihat bahwa nilai keuntungan harian maksimal yang bisa dicapai adalah 562.500. Keuntungan tersebut tercapai pada kondisi X1 sama dengan 375, yaitu pada kue bolu, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 0. Ini berarti bahwa untuk memperoleh keuntungan maksimal, maka perusahaan harus memproduksi kue bolu sebanyak 375 unit dengan keuntungan maksimal sebesar Zmax sama dengan 1.500 dikali 375 ditambah 867 dikali 0 ditambah 1.250 kali 0. Sehingga Zmax atau keuntungan maksimalnya yaitu 562.500. Biaya produksi optimal sama dengan 3.500 dikali 375. Sehingga total biaya produksinya yaitu 1.312.500. Terjadi penurunan biaya produksi sebesar total produksi dikurangi harga jual, yaitu 1.312.500 dikurangi 1.312.500 dikurangi 1.390.000 sama dengan 77.500. Oke, selanjutnya yaitu metode simplex dengan menggunakan software Lindo. Nah, tampilan awal Lindo itu seperti ini. Selanjutnya kita ketik formulasi ke dalam program Lindo yang dapat dilihat pada gambar, yaitu max 1.500 X1 ditambah 8.867 X2 ditambah 1.250 X3. Subjek to X1 ditambah X2 ditambah X3 kurang dari sama dengan 375. 3.500 X1 ditambah 4.133 X2 ditambah 3.750 X3 kurang dari sama dengan 1.390.000. Nah, fungsi selanjutnya yaitu 3,6 X1 ditambah 3,1 X2 ditambah 3,9 X3 kurang dari sama dengan 1.350. Nah, ini jangan lupa diketikkan N karena nanti biar muncul hasilnya. Langkah selanjutnya yaitu pilih solve. Pada layar akan muncul tampilan apakah nantinya pada output itu akan muncul analisis sensitivitas atau tidak. Apabila memilih yes, maka program akan menayangkan hasil olahan analisis sensitivitas seperti pada gambar di samping.
seperti tampak pada layar, maka hasil penyelesaian nilai variabel terdapat pada tabel berikut, yaitu X1 sebanyak 350 unit, X2 sebanyak 0 unit, dan X3 itu sebanyak 0 unit. Maka akan diperoleh hasil Z-max atau keuntungan maksimal, yaitu Z sama dengan 1500 dikali 375 ditambah 867 dikali 0 ditambah 1250 dikali 0, hasil keuntungan maksimalnya yaitu 562.500. Diperoleh bahwa nilai keuntungan harian maksimal yang bisa dicapai adalah Rp 562.500 tercapai pada kondisi saat X1 itu memproduksi 375 unit, X2 0 unit, dan X3 0 unit. Ini berarti bahwa untuk memperoleh keuntungan maksimal, maka perusahaan harus memproduksi kue bolu sebanyak 375 unit dengan keuntungan maksimal sebesar tadi, yaitu 562.500. Nah, dengan penerapan linear programming melalui metode simplex, akan terjadi pengoptimalan keuntungan. Toko Olin Bakery harus meningkatkan produksi kue bolu atau X1, kue kering atau X2, dan brownies X3. Pada produksi sebelumnya, Toko Olin Bakery itu memperoleh keuntungan awal dengan semua jenis kue itu sebesar 485.000. Nah, setelah dihitung dengan menggunakan metode simplex, maka didapat keuntungan akhir itu sebesar 562.500. Jadi, akan didapatkan selisih keuntungan sebelum dan setelah dilakukan optimalisasi, yaitu sebesar 77.500. Selanjutnya adalah analisis sensitivitas. Dari sebelumnya di metode simplex telah didapatkan tabel optimal sebagai berikut. Berdasarkan tabel optimal, toko memperoleh laba sebesar 562.500. Keuntungan tersebut tercapai pada kondisi X1 sama dengan 375, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 0. Pada tabel variabel yang masuk dalam basis adalah X1, S2, dan S3. Matriks koefisien yang berkaitan dengan ketiga variabel tersebut pada program awal adalah matriks C sebagai berikut. Nah, kemudian kita akan mencari matriks C inverse sebagai berikut. Dan PO dengan X1 sama dengan 375, S2 sama dengan 77.500, dan S3 sama dengan 0, juga dapat diperoleh dengan cara mengalihkan matriks C inverse dengan 375, 1.390.000, dan 1.350. Apabila terdapat perubahan pada kapasitas, yaitu perubahan jumlah produk kue dengan berkurang delta pis atau bertambah delta pis. Perubahan ini dalam model matematika akan menyebabkan perubahan pada kendala apabila dalam masalah tersebut tetap dikehendaki X1, S2, S3 tetap masuk dalam program optimal, maka harus dipenuhi sebagai berikut. Dari sistem ketidaksamaan ini dapat disimpulkan bahwa negatif 375 kurang dari delta kurang dari 0, maka batas minimum jumlah produksi kue adalah 0 dan batas maksimum jumlah produksi kue tersebut adalah 375. Apabila terdapat perubahan pada kapasitas, yaitu perubahan biaya produksi kue dengan berkurang delta rupiah atau bertambah delta rupiah, perubahan ini dalam model matematika akan menyebabkan perubahan pada kendala. Apabila dalam masalah tersebut tetap dikehendaki sama seperti sebelumnya, yaitu X1, S2, dan S3 tetap masuk dalam program optimal, maka harus dipenuhi fungsi sebagai berikut. Nah, dalam sistem ketidaksamaan di atas,
dapat disimpulkan bahwa delta lebih dari sama dengan negatif 77.500. Jadi biaya produksi dapat berkurang paling maksimal adalah Rp 77.500, sehingga batas minimum biaya produksi adalah Rp1.312.000. Selanjutnya, apabila terdapat perubahan pada kapasitas, yaitu waktu pembuatan kue dengan berkurang delta menit atau bertambah delta menit, perubahan ini dalam model matematika akan menyebabkan perubahan pada kendala. Apabila masalah tersebut tetap dikehendaki X1, S2, S3 tetap masuk dalam program optimal, maka harus dipenuhi sebagai berikut. Nah, dari sistem kebersamaan ini dapat disimpulkan bahwa delta lebih dari sama dengan 0, jadi minimal penambahan waktu produksi adalah 0 menit. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang hasil analisis sensitivitas dengan berbantuan program Lindo. Baik, seperti yang sudah bisa kita lihat di sini, ada satu tabel di mana yang pertama itu ada analisis tentang range koefisien tujuan. Jadi di sini adalah rentang nilai di mana koefisien dari variabel dalam fungsi tujuan dapat bervariasi tanpa mengubah variabel basis yang menentukan solusi optimal. Dengan kata lain, solusi optimalnya nanti tetap sama meskipun nilai dari koefisien tersebut berubah sepanjang berada dalam rentang yang ditentukan. Jadi ada bagian allowed increase and allowed decrease. Nah, itu boleh asalkan tetap ada dalam rentang itu, maka solusi optimalnya tetap sama. Kemudian yang kedua, ada analisis tentang range right-hand side constraints. Jadi di sini adalah rentang nilai di mana nilai batasan atau right-hand side dapat berubah tanpa mengubah basis solusi optimal. Ini mengacu pada batasan sumber daya dalam model matematika dan menunjukkan seberapa besar atau kecil nilai batasan tersebut dapat diubah sebelum mempengaruhi solusi optimal. Dan di sini analisis sensitivitas sangat penting karena memberikan informasi tentang stabilitas solusi optimal terhadap perubahan dalam parameter model matematika. Dan ini membantu pengambilan keputusan memahami seberapa baik solusi optimal tersebut dalam menghadapi ketidakpastian atau variasi dalam input data. Selanjutnya, penutup. Pada bagian kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa solusi optimal diperoleh dengan mengkonversi semua produk menjadi kue bolu dengan total produksi per hari adalah 375 pieces kue bolu, sehingga diperoleh keuntungan maksimal sebesar Rp562.500. Dan oleh karena itu, untuk mencapai keuntungan maksimal tersebut, produsen membeli bahan-bahan yang diperlukan saja, yaitu bahan untuk membuat kue bolu. Kemudian dengan menggunakan analisis terlihat bahwa perubahan koefisien pada fungsi tujuan dan perubahan nilai pada sisi kanan untuk rentang tertentu memperlihatkan bahwa solusi masih tetap optimal. Sekian dari kelompok kami pemaparan presentasi tentang program linear sebagai tugas akhir kami. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, mohon maaf. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.